Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir. Saya adalah dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya menerangkan tentang delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu penulisan kreatif. Mata kuliah penulisan kreatif ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa PBSI Universitas PGRI Semarang, mengingat bahwa salah satu profil lulusannya adalah menjadi penulis profesional. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 7. Mata kuliah menulis kreatif mengajarkan prinsip umum dalam penulisan teks berbentuk puisi dan prosa, baik prosa fiksi maupun non-fiksi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari contoh-contoh teks, mencermati teknik yang digunakan, ragam gaya penulisan, dan mengeksplorasi teknik penulisannya. Mata kuliah ini bertujuan pula untuk menampung dan menumbuhkan minat mahasiswa dalam menulis berbagai jenis karya kreatif. Kemampuan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu kecakapan hidup, life skill yang kelak akan dimiliki mahasiswa, diantaranya dalam upaya untuk menjadi penulis profesional. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menulis kreatif dalam rangka kesiapannya menjadi pengajar. Kedua, mahasiswa mampu menulis kreatif dalam bentuk puisi, prosa fiksi, dan prosa non-fiksi, dan mempublikasikannya di berbagai media. Referensi yang saya gunakan, referensi mutakhir, misalnya untuk resensi saya menggunakan buku karya Muhyiddin M. Dahlan berjudul Berguru pada Pesohor, panduan wajib menulis resensi buku. Terus kemudian saya menggunakan buku Creative Writing karya A.S. Laksana terbitan tahun 2001. Saya juga menggunakan buku Menulis dengan Emosi, panduan empirik mengarang fiksi karya Karnal Burt, dan beberapa buku yang lain. Sedangkan materi pembelajarannya adalah pertama, konsep, ciri-ciri, jenis-jenis, langkah-langkah, dan syarat menulis poster. Pertemuan kedua, konsep, ciri-ciri, jenis-jenis, langkah-langkah, dan syarat-syarat menulis slogan. Ketiga, konsep, ciri-ciri, jenis-jenis, cerita bergambar, langkah dan syarat-syarat menulis cerita bergambar. Keempat, konsep langkah-langkah menulis puisi dengan metode pengamatan atau deskriptif, menulis puisi dengan metode pengalaman diri, tokoh dalam sejarah, dan mengurai nama diri. Pertemuan kelima, konsep, cerita pendek, ide, macam-macam plot, narasi, tema, latar, dan tokoh, konflik. Pertemuan keenam, editing cerita pendek, penggunaan kata sifat dan kata keterangan, membuat judul, mengirimkannya di media massa. Pertemuan ketujuh, konsep novel, ide, macam-macam plot, narasi, tema, latar, tokoh, konflik di dalam novel. Terus kemudian pertemuan ke-8 adalah editing di dalam novel, membuat judul, dan bagaimana cara mengirimkannya ke penerbit. Pertemuan ke-9 adalah konsep resensi, persiapan meresensi, memilih buku, membaca daftar pertanyaan saat membaca buku. Pertemuan ke-10, model-model resensi, membuat judul, tahap-tahap, bagaimana menulis paragraf pertama, mengolah tubuh resensi, dan mengunci paragraf terakhir. Pertemuan ke-11 adalah konsep menulis sinopsis, memilih buku, membaca,
dan daftar pertanyaan saat membaca buku sebelum menulis sinopsis. Pertemuan ke-12 adalah model-model sinopsis, membuat judul tahap-tahap, paragraf pertama, mengolah tubuh sinopsis, mengunci paragraf terakhir. Selain ini ada UTS dan juga ada UAS. Sistem pembelajaran adalah hybrid learning. Karena masa pandemi pertemuan masih dibatasi, sebagian mahasiswa mengikuti tatap muka dan sebagian yang lain menggunakan aplikasi Google Meet. Model pembelajaran adalah discovery learning, di mana mahasiswa dibimbing untuk mencari pengetahuannya. Jadi saya terlebih dahulu memberi mereka contoh, misalnya cerita pendek, saya minta mereka membaca cerita pendek, kemudian kami mendiskusikannya setelahnya, dan kemudian mengambil kesimpulan. Karena ini adalah mata kuliah yang hasilnya produk, maka penugasan dibutuhkan. Penugasan cerita pendek pada saatnya nanti akan dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku yang ber-ISBN. Ini untuk melatih mereka, kenalkan mereka ke dunia tulis-menulis dan titik awal mereka menjadi seorang penulis profesional. Menumbuhkan kepercayaan diri mereka sangatlah penting. Sedangkan tugas novel, kami meminta mereka untuk mengunggahnya di aplikasi semacam Good Novel, Noveltoon, atau Wattpad. Ini aplikasi-aplikasi yang dekat ya, karena bisa dibaca melalui HP, melalui handphone, mereka bisa menikmati karya, mereka bisa menulis melalui HP, dan karyanya bisa langsung dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Berikut ini adalah buku-buku yang pada tahun-tahun yang lalu yang telah diterbitkan, buku kumpulan cerita yang dibukukan ber-ISBN, dan ini adalah novel-novel mereka yang diupload, diunggah di laman aplikasi online Wattpad. Evaluasi ya, nilai terdiri dari kehadiran kelas, di kelas itu 15%, keaktifan 10%, tugas dan proyek mandiri 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sedangkan interaksi saya dengan mahasiswa, ya, mahasiswa bisa menanyakan perihal materi pembelajaran menggunakan aplikasi WhatsApp kapan saja tentang materi yang belum dipahami. Terdapat grup WA dan di sana mahasiswa bisa bertanya tentang hal yang belum jelas dan saya bisa langsung menjawabnya. Demikianlah perkenalan saya tentang mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya silahkan bisa menyaksikan praktek mengajar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa yang ada di sini dan yang ada di sana ini? Alhamdulillah. Ini proses belajar kita yang dilakukan dengan cara blended ini ya, yang sebagian di kampus, sebagian di rumah menggunakan aplikasi Google Meet di sini. Yang di rumah ada 12, ini yang di sini ada berapa ini? 16. Oke, ada 16. Berarti totalnya 26. Oke, hari ini kita akan melanjutkan
materi kita tentang menulis cerita pendek, sebagaimana mata kuliah kita itu kan menulis kreatif. Di sana kita nanti mempelajari puisi, resensi, sinopsis, slogan kemarin sudah kita pelajari di pertemuan awal. Nah, hari ini kita mempelajari tentang menulis cerita pendek. Harapannya nanti setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda akan mampu menulis cerita pendek yang pada saatnya dipublikasikan di media massa, ya, koran, atau diterbitkan ke dalam sebuah buku. Itu ya. Saya gambarkan ini pohon itu ya, itu pohon, bahwa cerita pendek karya sastra berbentuk cerita pendek itu ada macam-macam, ada alur, ada ide, gitu. Ini adalah komposisinya. Nah, Anda tentu saja ya bangga dong misalnya ceritanya dimuat semacam ini. Ini tulisan saya kebetulan dimuat di media Indonesia beberapa bulan yang lalu. Waktu puasa yang lalu saya nulis itu. Ini cerita daun-daun ketapang juga beberapa bulan yang lalu. Pertama, kita akan membahas tentang ide. Apa sih ide gitu ya? Kalau misalnya saya suruh tolong tulis, sekarang tulis cerita pendek gitu misalnya, maka Anda akan berpikir tentang apa ya idenya ya? Nah, ide itu hal yang sangat krusial kadang-kadang. Kadang-kadang ide itu muncul secara seketika, kadang ide itu harus dicari. Tentu saja seorang penulis tidak menunggu sebuah ide. Kalau dia menunggu ide, menunggu inspirasi, baru dia menulis, maka dia bisa menulisnya sebulan sekali. Atau setahun sekali baru nulis karena nggak dapat ide. Maka sebuah ide itu harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Orang bisa dengan cara menulis buku harian. Karena ketika orang nulis buku harian itu kan secara tidak saja dia emosional ya, nulis terus gitu ya. Terus kemudian bisa dari observasi langsung. Misalnya Anda mau nulis tentang apa ini? Tentang warung di bawah jembatan. Orang tinggalnya di jembatan itu. Saya kalau lewat pulang dari sini, biasanya di sawah besar itu ada jembatan. Di sana ada orang-orang tinggal di bawah jembatan, di situ ada warung juga, di situ ada anjing juga. Anda boleh observasi di sana, kehidupannya bagaimana. Itu bisa menjadi sebuah ide. Terus kemudian Anda bisa membaca buku, bisa mengclipping, menanggapi clipping. Ya. Jadi ada berita, kemudian berita itu Anda potong, terus Anda tanggapi melalui tulisan. Dengan begitu nanti tulisan Anda akan rimbun, pada saatnya nanti diseleksi. Cerita pendek itu adalah sebuah cerita naratif. Kalau sebagaimana kita tahu di pertemuan yang lalu, cerita naratif itu harus ada tokoh dan harus ada urutan waktu. Itu cerita naratif. Ada tokoh, ada urutan waktu. Nah, panjang cerita pendek yang untuk cerita pendek itu sekali problem gitu ya, sekali masalah. Kalau novel di pertemuan yang akan datang akan kita pelajari novel lebih panjang, pembahasannya lebih panjang, konfliknya lebih panjang. Kalau cerita pendek ini lebih hanya satu permasalahan saja. Terus kemudian tokoh ini kenapa sih diangkat? Tokoh ini problematik, dia punya masalah. Apa masalahnya? Ya macam-macam gitu ya. Semua orang itu punya masalah, ternyata begitu. Anda misalnya sekarang nggak punya masalah keuangan gitu. Nanti setelah Anda itu punya uang, ternyata punya masalah lagi. Bingung cara menghabiskan uang misalnya.
Loh iya, serius itu. Jadi permasalahan itu macam-macam. Anda pikir hanya orang miskin saja yang punya masalah? Enggak, orang kaya juga punya masalah. Mereka stres juga loh. Jangan dikira ya. Nah, itu tokoh. Tokoh itu seseorang, tokoh bisa digambarkan melalui sifatnya dan fisiknya. Sifat fisiknya itu misalnya kalau saya fisiknya ya rambutnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, cara jalannya bagaimana, rambutnya bagaimana, tubuhnya bentuknya bagaimana, itu fisik. Kalau sifat itu adalah kelakuannya bagaimana. Dia pemarah, dia baik hati. Itu dari apa yang dia lakukan terhadap tokoh-tokoh lain. Kesenggol, bacok. Ya itu kelihatan, wah ini adalah seorang tokoh yang pemarah. Ada tokoh yang baik gitu. Kehilangan sesuatu, tahu yang ngambil siapa ya, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ada orang yang kayak gitu itu, ya itu tokoh ya. Sifat dapat ditunjukkan dari perilakunya, dari tanggapan tokoh lain, sedangkan fisik dapat dideskripsikan dari atas ke bawah. Misalnya lirikan matanya, senyumnya gitu ya. Itu tokoh. Tokoh adalah seseorang yang memiliki problem ya tadi ya, konflik bisa dengan dirinya sendiri, konflik batin, maupun dengan tokoh lain. Maka untuk mengembangkan cerita ada baiknya kita membuat tokoh yang berlawanan. Jadi sebuah cerita itu tokohnya pasti ada tokoh baik, ada tokoh buruk. Kalau tokohnya baik semua di sebuah cerita nggak jadi cerita nanti. Ya. Cerita yang Anda pernah baca apa? Atau tonton lah kalau film. Misalnya Ikatan Cinta. Itu ada tokoh baiknya, ada tokoh jahatnya. Untuk apa? Loh, kalau nggak ada tokoh jahatnya nggak ada tantangan dong. Nggak ada yang diperangi dong. Superboy, dulu masa saya Superboy. Ada Spiderman, Ultraman gitu. Itu pasti menghadirkan tokoh-tokoh yang berlawanan. Yang satu merusak dunia, yang satu membela dunia. Ya. Karena itulah sebuah cerita menjadi bisa berkembang. Ya, tokoh ada tokoh utama, tokoh penunjang, tokoh latar. Tokoh utama itu dia mendominasi cerita, dan tokoh penunjang posisinya itu ngelawan terus, nggak sepakat terus dengan tokoh utama. Ya itulah kedua unsur tokoh yang berlawanan inilah yang membuat sebuah cerita bergerak, ya, bergerak maju. Nah, kalau tokohnya baik semua, ceritanya nggak menarik, nggak ada tantangan, nggak ada sesuatu yang diselesaikan, tidak membuat penasaran pembaca yang jelas. Pembacanya nggak penasaran dengan cara begitu. Oke, plot. Nah, apa itu plot? Plot adalah jalan cerita, alur cerita. Sebelum membuat cerita, kadang kita sudah membayangkan plot. Plot biasanya dari sebab ke akibat atau dari akibat ke sebab. Kalau cerita nanti kita akan di bawah saya sudah memberi contoh. Kalau dari akibat, kalau di pertama itu memunculkan akibat, maka di bawahnya nanti menerangkan tentang apa sih yang menyebabkan akibat itu. Jika sebuah plot itu dimulai dari sebab, maka nanti akhirnya adalah akibatnya apa. Itu jadi misalnya bumi yang rusak, tiba-tiba ada sebuah bumi rusak, maka cerita selanjutnya adalah kenapa bumi rusak. Nah, itu adalah rangkaian sebuah plot. Nah, plot ada yang disebut dengan plot keras dan plot
lembut. Apa yang dimaksud dengan plot keras? Bagian endingnya itu endingnya mandek ya, mengejutkan, itu plot keras. Contohnya nanti kalau Anda membaca cerita-ceritanya Anton Chekhov, ada plot lembut, itu endingnya tidak mengejutkan. Liris sebagaimana cerpen-cerpennya Umar Khayyam, 1000 kunang-kunang di Manhattan. Plot terbuka dan plot tertutup. Plot terbuka tertutup itu maksudnya adalah ketika Anda ending sebuah ceritanya itu terbuka dan tertutup. Terbuka itu ketika selesai orang masih bertanya-tanya gitu. Oh, nah, itu terbuka maksudnya, masih menyisakan pertanyaan. Kalau tertutup itu ending tertutup itu sudah selesai. Gitu. Itu jenis plot yang lain. Nah, iya, tadi yang mengembangkan plot bisa dari sebab ke akibat atau dari akibat ke sebab. Ini unsur alur, maksudnya unsur alur adalah hal-hal yang ada di sebuah cerita. Pertama ada pengadegan. Pengadegan itu seorang tokoh melakukan sesuatu. Seorang tokoh melakukan sesuatu. Itu namanya pengadegan. Dua, deskripsi. Deskripsi itu penggambaran. Jadi cerita itu selang-seling antara pengadegan, penggambaran, dialog, ya, pemikiran tokoh itu selang-seling. Nah, nanti antara unsur-unsur itu disambung oleh urutan waktu. Urutan waktu itu ya kemudian atau kemarin. Nah, kalau kemarin berarti flashback. Kalau kemudian itu berarti maju. Impian itu berarti nanti. Jadi skema waktu itu kan kemarin, sekarang, besok. Cerita juga begitu. Sebuah pengadegan, sebuah unsur-unsur tadi. Jadi cerita itu kan ada pengadegan, ada dialog, ada deskripsi, ada renungan tokoh. Itu disusun secara bergantian. Oke, ini deskripsi, ini dialog, ini terus itu disusun. Semuanya cerita itu. Novel juga begitu. Kalau nggak percaya, baca saja novel. Paragraf pertama deskripsi, paragraf kedua dialog, paragraf ketiga pengadegan, nanti dialog lagi. Gitu saja terus sampai selesai. Ya, unsur-unsur itu disusun menggunakan urutan waktu. Gitu saja. Sampai ending. Penulis harus mengenal konsep waktu itu, seorang penulis. Oke, pengadegan ya. Pengadegan adalah gambaran seseorang tokoh melakukan sesuatu di sebuah tempat pada waktu tertentu. Nah, deskripsi adalah penggambaran atau pelukisan sehingga pembaca seolah bisa melihat secara langsung. Oke, kemudian apa itu deskripsi? Deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Harapannya nanti setiap pembaca ketika membaca cerita kita itu seolah-olah berada di sana. Seolah-olah dia melihat secara langsung objek. Seolah-olah dia mendengar secara langsung objek. Itu deskripsi. Oke, sudah ada pertanyaan? Silakan. Belum ada. Oke. Kalau dari segi membaca sendiri untuk mendapatkan ide itu dari mana ya? Pengalaman saya mendapatkan ide bermacam-macam. Kalau saya misalnya pernah dengan cara membaca buku tentang antropologi. Cerpen saya yang kemudian diterbitkan hari ini, Duit Lanang itu dari
jurnal antropologi. Saya juga mengkliping masalah-masalah rumah tangga. Jadi ada konsultasi rumah tangga gitu. Itu saya clipping, saya buat cerpen. Misalnya seorang yang mau nikah tinggal 2 minggu nggak jadi, ragu-ragu akan pasangan gitu. Itu menjadi inspirasi cerita. Masih kurang sedikit ya ini ya. Itu deskripsi, masih ada dialog, nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang, masih aja juga bagaimana membuka cerita, juga bagaimana ending akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.